Ya, alhamdulillah nih ketemu Pak Raden langsung, sumbernya, jagoannya di produsennya Pilo Slow Release. Alhamdulillah nih. Pak Raden wajib kesini dikit. Oh ya. Nah, biar asik nih. Gimana sebenarnya implementasi, kita tanya-tanya langsung nih ya. Gimana sebenarnya implementasi Pilo Slow Release ini baik di tanaman. Kan istilahnya kita hanya tahu tanaman berbatang keras. Istilahnya gitu ya. Batang keras itu dalam bayangan kita itu yang orang awam ya, bukan petani. Itu mulai dari coklat, kelapa, durian, mangga, alpukat. Kalau yang dari luar itu kemarin saya nyobain di tanaman kurma. Nah, itu apakah istilah itu benar? Betul, memang slow Termasuk release sawit ini- ya, termasuk sawit. Kenapa dikatakan slow release? Slow release adalah slow release, kita rilis perlahan. Rilis perlahan berarti kita memberi makan, menimbang tanaman itu makan pagi, siang, malam, sore. Pagi, siang butuh karbon, malam butuh oksigen. Artinya tanaman itu seperti manusia. Pagi, siang, malam sesuai takaran yang dibutuhkan, tidak lebih-lebihkan. Tadi terkait dos, Nggak langsung kenyang ya? pakai kan gitu kan. Nah, kita kan masalahnya petani kita itu terkadang ngasih makan banyak tapi setahun sekali. Orang puasa dikasih makan banyak setahun sekali puasa lagi itu masalahnya. Makanya ketika kita memperbaiki fungsi akar batang serta daun, memberi makan pagi, siang, sore, otomatis Jadi akar, batang, daun. ya memperbaiki fungsi akar batang daun dengan takaran yang tepat sesuai anjuran dokter misalnya seperti itu. Yes. Nah, logikanya petani kita ngasih pupuk banyak. Padahal pupuk itu menguap 15 hari, ditangkap dan tidak tergantung pada pH tanah. Nah, logikanya jika kita menggunakan batang keras, misal buah-buahan, itu ada rumusnya, satu saset itu menambah berat 20 kg per batang pokok. Satu saset. Jika di usia produktif di atas 5 tahun. Oh, jadi ada syaratnya ya? Ya. Pohon yang di atas 5 tahun? Ya, atau tanaman yang sudah produktif, yang sudah berbuah. Nah, tanaman ASI kecil tapi dikasih asupan gizi yang besi tinggi sehingga dia dipacu untuk berbuah. Logikanya masa iya ada anak kecil. Ukuran, mohon maaf ini Pak, saya potong Pak Raden. Kalau ukuran kita orang awam, bukan petani nih ya, ukuran pohon produktif atau usia itu dilihat dari mana sih? Dilihat dan dia sudah pernah berbuah atau belum. Oh, dari Harus ada pemerhati di situ. Makanya di pertanian ada namanya GAP, Global Agricultural Processing, tanggal tanam, tanggal pemupukan sampai hasil panen. Dimuliakan, tahu betul kapan kita memberi makan. Gitu. Nah, masalahnya di kita ini terkadang terkait edukasi banyak yang suatu hal yang dibikin ribet soal pertanian, padahal itu sesimpel itu logikanya. Makanya dengan persis kayak manusia normal persis aja. manusia, makanya di saya seminar dimanapun selalu saya analogikan seperti tanaman merawat seperti manusia. Pagi kasih makan, tapi pertanyaannya kenapa kita kan berarti harusnya kita ngasih makan pagi ke kebun, siang ke kebun, nggak harus karena kita kapan kondangannya. Nah, berarti kita harus lakukan adalah ngasih slow release. Kita kasih makan prasmanan di dalam untuk penyerapan. Ini makanan loh buat kamu selama 3 bulan ke depan. Tapi sesuai takarannya, jangan banyak-banyak sesuai. Nah itu. Lah kalau itu sesuai takarannya, otomatis memiliki fungsi akar, batang serta daun. Nah, langsung implementasi Pak Raden. Kalau 1 kilo itu sebenarnya untuk satu saset pilo itu sebenarnya untuk tanaman yang seperti apa? Tanaman sawit kelapa yang di atas 5 tahun. Takaran umur sebenarnya bukan ada umur. Jadi yang tahu orang-orang itu misal hari pertama tanam itu hari pertama tanam, enggak seperti itu. Hari pertama tanam atau hari pertama munculnya tunas, hari pertama tanam itu masa vegetatif. Nah, hari generatif berarti tengah-tengah dia masa hamil, generatifnya tengah umur kelapa misal atau sawit. Sawit itu buah pasir 3 tahun, 4 tahun. Oh berarti umur 3 tahun 4 tahun kasih setengah cukup, 5 tahun ke atas kasih 1 saset. Oh, gitu. Sesuai dengan umur. Oh, terus nanamnya benar 30 cm dari batang? Nggak harus, itu teori. teori. Kayak gini, ada yang 30 cm, ada yang cuma sejengkal saja. 10 cm mau dilempar aja kelar. Dilempar aja bisa? Kelar, bisa. Masalahnya kalau ada kasus pencurian pupuk. Oke. Makanya kenapa? Ini, pupuk itu adalah nutrisi. Ditangkap dan tidak bergantung pada datang. Petani kita sering melihat bahwa petani pupuk sawit ataupun ditabur muter ke sana kemana. Gulmanya subur, tanah tidak berkembang dengan baik karena ditanam dan tidak tergantung pada pH tanah. Yang pertama, yang keduanya posisinya terkait itu pupuk menguap 15 hari. Oke. Nah, slow release ini kenapa? Kita mencukupi asupan gizi selama 3 bulan dengan takaran yang tepat.
Oke. memberi prasmanan. Karena kenapa? Karena Jadi kita bisa sempat kondangan ya, karena ini. jadi bahwa kita, lah sedangkan tanaman tidak mau menunggu, kita nggak memberi makan, Iya. tanaman butuh makan pagi, siang, sore. Terus kemudian kenapa interval pupuk selama 15 hari? Pupuk 15 hari kali, 15 hari karena mau pupuk cair dan pupuk dia menguap 15 hari. Ditangkap dan tidak tergantung pada pH tanah. Makanya dicek pH-nya harus di atas 5 sampai 7 baru menangkap nutrisi. Oh. Kalau tanaman sudah tertanam gitu, itu bagaimana implementasinya? Tergantung, makanya tertanam itu yang umurnya apa tanaman Oke. apa dulu, terus kemudian jika batang besar misalkan slow release kembali ke sawit tanaman yang sudah ditanam, kemudian pemberian jadi kita cek pH-nya. Oke. Nah, kita cek pH-nya dulu sehingga kita Oh iya, sebentar, ini soal pilo lagi. Ya, oke, karena ini kita singkat ngobrol dengan Pak Raden. Pak, tolong dijelaskan, ini kawan-kawan yang lihat video ini, teman-teman mitra atau leader itu secara gamblang, sebenarnya Pilos Florilis ini untuk tanaman apa saja? Pilos slow release ini untuk batang keras. Batang keras. Oke, cara pakainya misal ada tabula tanaman buah dalam pot itu cukup 1 sendok teh. Satu bulan sekali. Ada cabai, ternyata cabai musim hujan gini susah pupuk cair. Ya sudah kasih 1 sendok sedikit. Kan bukan tanaman keras. Bisa. Batangnya keras. Oh. Cuman sedikit dosisnya menyesuaikan. Oke. Nah, kenapa kita gitu? Ya, karena memang kalau memang ternyata umurnya udah gede. Oh, umurnya berapa? 70 tahun. Ada durian 70 tahun. Hasilnya 1 pelit amat. Oh, iya. Artinya sesuai, oh umurnya tua, hasilnya yang bagus. Kasih 1 dus. Nah, salah 4 saset lah. Ya, 4 saset, 4 ya. saset itu 13. Asalkan rutin 3 bulan sekali. Ya. Supaya harapannya batang keras itu berapa macam buah-buahan. Terus kemudian terus menghitung efisiensi. Oh, saya kalau pakai slow release di karet kan satu saya kan boros Pak. Ya sudah pakai 1 sendok. 2 sendok cukup. Lah, ditanam tujuannya Pak supaya dia pecah bersama kelembapan tanah di dalam tanah. Berarti artinya terjadi penyerapan maksimal tanpa terjadi penguapan. Kurang lebih seperti itu. Meskipun jaraknya itu sampai 30 cm gitu. Banyak orang yang mengatakan seperti ini. Orang, Pak kenapa sih kok jaraknya cuma dekat 20 cm, 30 cm, jarak cuma sejengkal saja dari batang pohon. Kita pakai teorinya pakai akar tunggang. Akar tunggang itu satu jaringan akar menyerap nutrisi akan dibagikan untuk berfotosintesis besoknya. Lah, karena kenapa kan sejengkal kan jalannya kan sejauh apa bentangan itu. Oke lah, masa iya kita berdurian sudah besar umur puluhan tahun itu mulut akarnya tanaman dimakan dari 2, pertama stomata mulut daun, yang kedua pakai akar. Mulut akar lah, mulut akar masa kalau mulut akarnya di bawah tangga pupuknya di sana gitu kan. Makanya kita pakai akar tunggal tujuannya kalaupun pecah bersama kelembapan toh di sekitaran lahan akan ditangani oleh mas. Oh, jadi sebenarnya berapa jaraknya pun iya, karena kan di tanah ada kelembapan, makanya pH dan kelembapan tanah di bawah 90 pasti itu akan mengalir bersama kelembapan tanah. Oh, idealnya berapa senti dari batang? Saya sarankan pakai sejengkal. Oh, jengkal. 10-20 cm cukup lah. 10-20. Dicangkul, ditanam, ditusuk boleh. Kalau nggak malas dilempar aja. Malas lempar aja. Kalau hobi bola langsung dicundul. Ya terima kasih, saya kira seperti itu. Iya, nanti kita ngobrol lagi ya dengan Pak Raden. Terima kasih Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.